Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai LMS Edmodo. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih Edmodo itu dan apa kegunaan Edmodo serta fitur-fitur dan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Edmodo. Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Edmodo ini bisa diakses melalui web atau aplikasi pada handphone masing-masing. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana Edmodo yang diakses melalui web. Jadi kita langsung ketik aja Edmodo. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Pilih yang paling atas juga apa? Nah, kita klik Edmodo. Nah, di sini tampilan awal Edmodo. Nah, di sini kita bisa membuat akun secara gratis. Dan apabila kita sudah mempunyai akunnya, kita bisa pilih ke bagian login. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login karena saya sudah memiliki akunnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk login ke Edmodo. Di sini ada Google, Microsoft, dan Apple. Atau bisa pakai username sama password yang sudah dibikin, atau bisa pakai nomor handphone. Nah, selanjutnya di sini saya akan login ke Edmodo menggunakan Google. Nah, di sini saya sudah berhasil login karena saya sudah mempunyai akunnya. Nah, di sini masuk ke tampilan awal Edmodo atau tampilan home-nya Edmodo. Sebelum kita bahas tampilan-tampilan dan fitur-fitur yang ada di Edmodo, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai sejarah Edmodo. Jadi, Edmodo didirikan pada tahun 2008 oleh Nicholas Brock dan Jeff O'Hara. Jadi, Edmodo ini adalah sebuah platform microblogging yang secara khusus dikembangkan dan dirancang untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam suatu ruang kelas. Jadi, Edmodo ini menyediakan cara yang aman dan mudah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antar siswa dan guru, berbagi konten berupa teks, gambar, link, video, maupun audio. Dan tujuan dari Edmodo ini yaitu untuk membantu pendidik memanfaatkan fasilitas sosial networking sesuai dengan kondisi pembelajaran di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang ada di Edmodo ini. Jadi di sini saya akan sedikit membahas fitur-fitur apa saja yang ada di Edmodo, terutama fitur-fitur yang sering digunakan dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar atau kita menggunakannya. Nah, di sini kita sudah di bagian home atau di bagian tampilan awal Edmodo. Di sini ada classes. Jika kita klik, ini akan mengarahkan kita ke kelas yang kita sudah berada di kelasnya, atau kita di sini bisa membuat kelas di dalam menu classes ini. Seperti contoh di sini saya sudah ada di kelas 8A Matematika dan saya sendiri sebagai gurunya. Jadi di sini saya sudah memiliki kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada kalender. Nah, di sini kita bisa set waktu. Jadi di sini sudah ada contohnya nih seperti latihan di tanggal 14 pada jam deadline-nya pada jam 11.59. Nah, di sini kita bisa men-set waktu untuk beberapa kegiatan atau beberapa assessment yang kita buat. Di sini discover. Nah, di sini ada pesan. Di sini kita bisa mengirim pesan sesama anggota yang ada di Edmodo. Kita balik ke home. Nah, di sini kita mau melihat fitur-fitur yang ada di dalam kelas, karena fitur-fitur yang ada di dalam kelas ini sangat penting untuk kita ketahui karena sangat berguna ketika kita menggunakan Edmodo. Kita klik di sini, kelas 8A Matematika. Nah, di sini ada banyak fitur-fitur. Yang pertama di sini ada kode kelasnya, di mana nanti kode kelasnya ini yang akan diberikan kepada siswa-siswa yang akan mengikuti kelas 8A Matematika ini. Kode kelasnya ini bersifat privasi, jadi hanya orang-orang yang mendapatkan kodenya yang bisa masuk ke dalam kelas 8A Matematika ini. Dan di sini yang pertama, yang paling penting adalah
pada menu Start a Discussion, Share Class Material, dan yang lain. Di sini adalah menu untuk memulai suatu pembelajaran atau memulai sebuah diskusi. Nah, jika kita klik di sini, nah di sini ada sebuah deskripsi yang bisa kalian isi untuk memulai sebuah pembelajaran, ataupun di sini ada menu Create a Poll. Di sini bisa kita gunakan sebagai pembuat presensi. Nah, seperti ini. Kita bisa isi di sini hadir, sakit, izin, atau apapun itu. Nah, dan kita di sini Nah, selanjutnya apabila kita ingin memulai sebuah kelas atau sebuah pembelajaran dengan menambahkan file-file materi yang akan kita sampaikan, kita bisa klik di sini attach file and image, atau kita bisa menambahkan sebuah gambar juga atau link pembelajaran di sini. Nah, di sini kalau kita klik ini, kita akan ditampilkan pada menu dokumen. Jadi kita sebelumnya sudah menyiapkan bahan ajar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang, nah sini assignment. Assignment di sini berupa penugasan. Jadi di sini tempatnya untuk memberikan tugas kepada siswa-siswa yang ada di sini. Kita bisa di sini kita klik new. Nah, di sini kita bisa menuliskan judulnya, judul dari tugasnya, deskripsinya, dan apabila kita sudah menyiapkan filenya, kita bisa klik di sini attach file. Nanti akan diarahkan juga ke dokumen dan kita langsung memberikan file yang sudah kita siapkan. Nah, ataupun kita bisa membuat kuis. Kita klik new. Nah, kuis di sini sama, kita tinggal mengisikannya saja sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada multiple choice, pilihannya di sini ada true or false, short answer, fill in the blanks, matching, multiple answer. Banyak pilihannya untuk membuat macam-macam kuis di Edmodo ini. Nah, selanjutnya di sini ke bagian kiri kita ada di bagian folders. Folders ini kita berisikan folder-folder yang ada di dalam kelas yang mungkin akan kita gunakan di dalam kelas ini. Terus ada member. Membernya ini nanti berisikan siswa-siswa yang ada di kelas 8A Matematika dan beserta gurunya. Nah, di sini ada small group. Small group itu jadi kita bisa membuat grup juga di dalam kelas. Di mana mungkin ini bisa digunakan sebagai kerja kelompok atau semacamnya. Di sini kita bisa membuat grup kecil. Nah, mungkin itu untuk penjelasan fitur-fitur dari LMS Edmodo ini. Dan selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Edmodo. Yang pertama di sini adalah kelebihan dari Edmodo, yaitu yang pertama user interface, artinya adalah mengadaptasi tampilan seperti Facebook secara sederhana. Edmodo relatif mudah untuk digunakan. Jadi tampilan-tampilan ini sederhana, tidak menyulitkan penggunanya untuk menggunakan Edmodo. Jadi tampilannya dibuat sesederhana mungkin. Yang kedua itu compatibility, yaitu Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPT, SWH, HTML, dan lain sebagainya. Jadi di sini Edmodo sudah mendukung bermacam-macam bentuk file. Jadi kalian bisa mengakses bentuk file apapun di dalam Edmodo ini. Yang ketiga yaitu aplikasi Edmodo. Seperti yang sebelumnya sudah saya bilang, bahwa Edmodo ini tidak hanya bisa diakses dengan menggunakan laptop atau desktop aja. Akan tetapi, Edmodo ini juga bisa diakses menggunakan gadget atau handphone kalian berbasis Android iOS. Jadi bisa di-download di Android, dan itu bentuknya aplikasi. Nah, untuk kekurangan Edmodo, yang pertama itu sosial media.
Maksudnya apa? Jadi Edmodo ini tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Padahal pada saat ini hampir setiap website terintegrasi dengan media sosial supaya penggunanya dapat berbagi di media sosial tersebut. Jadi ini agak menyulitkan kita ketika kita mempunyai bahan atau materi apa, kita tidak dapat dengan mudah men-share-nya ke sosial media yang kita punya. Jadi itu kendalanya. Yang kedua itu language atau bahasa. Jadi penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris sehingga terkadang juga menyulitkan guru atau siswanya. Jadi ya di Edmodo ini bahasanya itu dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa umumnya. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu bahasa Inggrisnya eh, untuk dapat memahami setiap kata-kata yang ada di Edmodo ini. Yang ketiga itu video conference. Jadi di Edmodo ini belum tersedia video conference. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa, apalagi guru tidak dapat hadir secara langsung di ruang kelas. Nah, jadi sekian penjelasan Edmodo dari saya mengenai fitur-fitur sejarah dan kelebihan kekurangan dari Edmodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dan di sini saya akan memulai pertemuan 8, di mana pertemuan 8 akan dimulai pada tanggal 5 bulan Mei 2022, yaitu besok. Nah, di sini pertemuan 8 ini adalah materi lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, itu pertemuan 7 pada materi peluang. Dan pada kali ini saya akan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk memulai pertemuan 8 ini. Pertama-tama di sini saya akan membuat absensi untuk pertemuan 8. Caranya di sini ada di bagian ini, start a discussion, share class material, dan lain-lain. Kita klik aja di bagian ini. Nah, di sini kita pilih pada menu create a poll. Nah, di sini kita isi judulnya, yaitu absensi pertemuan 8. Nah, di sini optionnya, kita isi optionnya. Dan yang terakhir, izin. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur kapan posan ini akan diupload. Di sini ada schedule your post. Nah, di sini kita setting pada tanggal 5 dan pada jam 7 pagi. Nah, di sini set date and time. Nah, bisa langsung di-post. Nah, nanti posan yang udah kita buat akan muncul pada tanggal 5 di jam 7 sesuai dengan yang udah kita atur tadi tanggalnya. Selanjutnya, saya di sini akan mengupload bahan ajar atau materi yang akan digunakan untuk pertemuan 8. Caranya sama, di bagian ini, start a discussion, share class, material, dan yang lain. Kita klik. Nah, di sini kita bisa isi deskripsinya untuk memulai pertemuan 8. Nah, di sini saya sudah menyiapkan deskripsinya. Di sini bebas, bisa diisi apa saja sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan file. Filenya itu berupa bahan ajar yang sudah saya siapkan untuk pertemuan 8. Nah, caranya di sini di bagian ini di attach file and image bisa diklik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file materi 2 pertemuan 8. Kita pilih dan kita open. Nah, di sini juga kita bisa atur kapan posan ini akan diupload. Di schedule your post. Nah, di sini sama di tanggal 5 dan di jam 7. Nah, ini bisa langsung kita post. Sama, nah nanti posannya akan muncul di tanggal 5 pada jam 7, atau besok hari pada jam 7. Nanti siswa-siswa akan bisa mengakses di jam 7. Sekian penjelasan dari saya mengenai upload absensi dan bahan ajar untuk pertemuan 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload media pembelajaran pada LMS Edmodo. Nah, di sini kelompok kami sudah mencapai di pertemuan 9. Nah, sebelumnya pertemuan 9 itu sudah diupload materinya. Untuk materi yang diupload maka dibutuhkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan kali ini melalui video penjelasan
lewat YouTube. Jadi di sini saya akan memberikan link YouTube di kelas 8A Matematika sebagai uh, media pembelajaran untuk membantu siswa untuk memahami materinya. Jadi langsung aja ke cara itu. Di sini ada kita mulai start discussion, start class, materials dan lain-lainnya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kita isi deskripsi seperti biasa. Deskripsinya boleh bebas di sini. Nah, di sini ada tanda, ada gambar icon sekirai. Kita klik, ini kan kita diminta menyertai linknya. Ini judulnya. Nah, linknya nanti di sini kita tinggal copy paste. Kita save. Nah, nanti di sini akan muncul video pembelajaran yang sudah saya pilih dari YouTube. Ya, ini sudah terupload ke bagian media pembelajaran. Video penjelasannya melalui YouTube untuk pertemuan. Sekian penjelasan mengenai bagaimana cara mengupload media pembelajaran atau mengupload link video di dalam Edmodo untuk membantu memahami materi siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat assignment atau latihan di Edmodo. Di sini saya sudah berada di kelas 8A Matematika bersama kelompok saya di sini sudah mencapai pertemuan 9. Nah, di pertemuan ini upload presensi, materi, dan media pembelajaran. Dan yang terakhir di sini saya akan mengupload latihannya. Latihan digunakan sebagai untuk siswa latihan agar lebih memahami materinya kembali. Nah, untuk membuat latihan caranya kita klik di bagian yang berwarna biru ini dengan bertuliskan. Kita klik di sini, kita pilih assignment dan kita pilih new. Nah, di sini judulnya yaitu latihan. Nah, di sini instruction-nya boleh bebas, boleh apa saja, boleh dikosongin juga apa-apa. Dan di sini saya akan menampilkan file sebagai soalnya. Di sini ada attach file, diklik saja. Dia akan ada di dokumen. Kita cari filenya yang sudah disiapkan. Nah, ini saya sudah menyiapkan latihan pertemuan 9. Ada filenya. Kita menunggu loadingnya. Sudah selesai. Deskripsinya sudah. Lalu kita pencet assign sebelah kanan. Ini tidak usah kita punya 9, jamnya audionya +9. Kita ini bisa ada pilihan lock after due date, jadi bisa dikunci setelah waktunya habis atau deadline pengumpulannya. Kita boleh klik saja dan assign. Nah, sudah muncul, sudah terupload pertemuannya. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara upload latihan di Edmodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.